Halo guys, David di sini dan ini adalah Luna G. HP ini adalah varian yang lebih murah dari Luna V yang udah diluncurin beberapa waktu lalu. Katanya sih Luna G ini didesain oleh pihak Lunanya sendiri di Korea sana. Terus dirakitnya di Indonesia biar urusan TKDN bisa dilalui dengan mulus dan jaringan 4G bisa didukung tanpa masalah. Pas saya perhatiin desainnya sih, saya nggak dapetin kesan yang spesial dari HP ini. Rasanya kelihatan familiar dan mirip sama HP-HP kelas menengah dari merek lain. Di bagian depan atas, kita akan menemukan kamera depan 5 megapiksel, earpiece, ambient light sensor, sama LED notifikasi. Sementara di bagian bawah ada tombol home dan hanya tombol home aja. Nggak ada tombol navigasi ataupun tombol back di kanan kirinya, karena tombol-tombol itu harus diakses di dalam layar. Baru kali ini sih saya nemuin sistem beginian. Mungkin Luna bela-belain buat ngasih tombol home biar kita bisa nikmatin fitur sensor sidik jarinya, yang baru bisa aktif kalau layarnya udah hidup. Di sebelah kanan kita akan menemukan tombol power dan volume. Di sebelah kiri kita akan menemukan slot yang bisa nampung 2 kartu nano SIM atau 1 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD. Di bagian atas ada mikrofon plus jack audio 3,5 mm dan di bagian bawah ada lubang micro USB yang ditemani speaker di sebelah kanan dan mikrofon di sebelah kirinya. Sementara di bagian belakang kita akan menemukan kamera dengan resolusi 13 megapiksel, LED flash, logo Luna, dan tulisan Elevate di bawahnya. Penampilan bagian belakang ini memang kelihatan biasa aja, tapi feel genggamannya kerasa lumayan mantep berkat bahan metal yang bikin build quality-nya kerasa kokoh. Tapi perlu diingat juga, nggak semua bagian belakang ini berbahan metal, karena bagian atas bawahnya terbuat dari plastik supaya nggak ngeganggu proses penangkapan sinyal. Untuk kualitas displaynya, Luna G udah termasuk bagus. Walaupun warnanya nggak cerah-cerah banget, saya tetap bisa memandang layar ini lama-lama dan menikmati resolusi Full HD-nya, karena gambar yang dihasilin kelihatan tajam. Sayangnya, layar di HP ini lumayan mudah tertempel sidik jari, sehingga harus sering-sering dilap supaya selalu kelihatan kinclong. Sebelum kita lanjut ke bagian performa, saya bacain dulu spesifikasi dari HP dengan harga 2,7 juta ini. Luna G menggunakan prosesor Helio P10 dengan GPU Mali T860, RAM 4GB, memori internal 32GB, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, baterai 4000 mAh, dan sistem operasinya Android Marshmallow. Dengan spesifikasi seperti itu, Luna bisa ngejalanin semua aplikasi yang saya pakai dengan lancar. Kalau mau tahu aplikasi apa aja yang saya pakai, silakan mampir ke video yang ada di bagian kanan atas video ini. Tapi buat yang males mampir, rata-rata aplikasi yang saya pakai masuk ke kategori enteng, kayak Duolingo, 9gag, Twitter, Instagram, YouTube, dan aplikasi-aplikasi sejenis itu. Kalau dipakai buat main game yang juga termasuk enteng kayak Super Mario Run, HP ini bisa ngejalaninnya dengan lancar. Larinya gesit, loncat-loncatannya tetap lincah, tapi skill pemain yang newbie tetap nggak bisa kelihatan kayak pro. Kalau dipakai buat ngegeber mobil-mobilan di aspal ekstrim juga nyaman, asal kita nggak maksa HP-nya ngejalanin settingan grafis paling tinggi. Saya sih pakai setting grafis otomatis aja biar gamenya sendiri yang sesuaiin sama kemampuan HP-nya. Yang perlu jadi catatan adalah HP ini bakal kerasa lumayan anget, walaupun baru dipakai buat main game selama beberapa menit. Untuk skor Antutunya, HP ini catetin angka di sekitar 35 ribuan. Sensornya juga termasuk lengkap karena udah punya gyroscope. Mungkin salah satu faktor pendukung yang bikin performa HP ini jadi mulus adalah tampilan antarmukanya yang kerasa basic banget. Saya nggak banyak nemuin kustomisasi tampilan antarmuka di dalam HP ini kecuali bagian icon aplikasinya. Buat bagian lain, rasanya mirip banget sama tampilan Android Basic. Kekurangan tampilan antarmuka yang nggak banyak didandanin kayak gini ya isinya kelihatan biasa aja. Nggak ada polesan desain yang bikin dia lebih beda dari HP lain. Terus kita juga nggak bakal nemuin fitur-fitur pemanis yang ditambahin di dalamnya. Daya tahan baterai Luna G ini termasuk awet berkat kapasitasnya yang mencapai 4000 mAh. Selama saya pakai, saya nggak pernah kehabisan baterai dalam satu hari. Screen on time-nya pun juga lumayan lama, sekitar 5-6 jam. Kalau buat durasi ngecasnya sekitar 2 jam lebih. Salah satu bagian dari Luna G yang bikin saya agak terkejut adalah kualitas kameranya. Terkejutnya dalam konteks positif dan negatif. Dalam konteks positifnya, HP ini bisa hasilin foto yang termasuk bagus buat HP dengan harga 2 jutaan. Warnanya udah pas dan detailnya juga lumayan tajam, apalagi kamera depannya. Walaupun cuma 5 megapiksel, tapi menurut saya foto yang dihasilin udah oke punya. Tapi ada tapinya nih. Kamera HP ini bakal kewalahan kalau udah dihadapin langsung sama sumber cahaya.
contohnya cahaya matahari atau lampu. Kelemahan ini memang bisa dikurangin sedikit sih kalau kita pakai mode HDR, tapi sumber cahaya di fotonya tetap bakal kerasa silau atau bahasa teknisnya overexposure. Kalau motret dalam kondisi low light, jati diri kamera HP 2 jutaan di Luna G ini bakal kelihatan banget, karena hasilnya pas-pasan dan noise-nya juga banyak. Kesimpulannya, Luna G adalah sebuah HP kelas menengah dengan rasa yang sangat sederhana. Desainnya nggak macem-macem, tampilan antar mukanya basic, nggak banyak modifikasi, dan spesifikasinya juga nggak bisa dibilang wow banget. Tapi spesifikasinya juga nggak bisa dibilang pas-pasan banget. HP ini bakal cocok buat Anda yang nggak mau cari smartphone yang macem-macem. Pokoknya asal gampang dipakai aja lah, itu udah bagus. Tapi buat Anda yang pengen HP dengan fitur yang macem-macem, masih banyak alternatif lain yang bisa dipilih. Demikian review gadgetin untuk Luna G. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video review kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!